Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Pak Ribut, NIM saya A9512488869, LPTK dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, bidang studi PGSD. Pada hari ini, Rebo tanggal 23 Juli tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Tahasus Al-Quran Wonosobo dengan mata pelajaran IPAS pada tema magnet. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Sehat semua? Oke. Bapak absen dulu ya. Nanti yang Bapak sebut namanya angkat tangan kanan. Ahmad Maksum, Adelina Zida, Agung Dista Prayoga, Aina Nurin Najwa, Anaki Nabil Mirzat, ya, Ana Danata, Arwa Faizatul. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi untuk meningkatkan semangat kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Berpujilah wahai Engkau, Ibu Bapak Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hati.
hatiku. Baik, anakku sekalian yang Bapak cintai, kali ini kita akan membahas materi tentang magnet. Ketika kita akan membahas sesuatu apapun atau kita ingin mengerjakan apapun, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya kita tahu caranya bagaimana kita mencapai tujuan. Dan apa sih kegiatan yang kita laksanakan itu sebetulnya kita inginnya mau seperti apa? Oke. Baik, Bapak tulis dulu tujuan pembelajaran. Wih. Malah tidak jelas. Bisa dibaca nggak dari belakang? Kelihatan ya? Elah habis. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai magnet dan karakteristiknya. Peserta didik mampu menjelaskan magnet dan karakteristiknya. Nah, yang kedua, peserta didik, ini karena spidolnya mau habis, saya Bapak singkat saja ya. PD itu peserta didik mampu menjelaskan boleh. Mampu menjelaskan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gak terbaca ya? Yes. Pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik mampu menjelaskan magnet dan karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah mendengar atau melihat magnet kan? Oh iya. Apa itu magnet? Ada yang tahu pengertian magnet? Apa coba? Magnet adalah benda yang menarik benda terbuat dari besi. Baik, oke. Yang lain ada lagi yang ingin menambahi atau bisa kalimatnya berbeda tapi yang penting intinya sama. Ada yang ingin menambahi? Bersama-sama lihat video berikut ini. Nanti mohon untuk diperhatikan ya, diperhatikan dengan seksama, dengan jelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Aika di channel Diari Guru. Kali ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, jadi ayo kita buka Diari Guru. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa.
batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu dijatuh, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menuju ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Indonesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun, mereka mengamati ciri-ciri bahan berbagai jenis dan juga bentuk dari magnet. Nah, ibu akan contohkan jenis atau jenis magnet yang biasanya banyak diidentifikasikan. Nah, ibu mulai dari jenis magnet yang pertama. Magnet yang pertama ini adalah magnet yang paling sederhana. Nah, namanya adalah magnet batang. Seperti ini. Nah, jadi kenapa dinamakan magnet batang? Seperti batang. Jadi namanya adalah magnet batang. Lalu bentuk berikutnya ada namanya magnet U. Nah, jadi ada magnet bentuk hampir mirip ada dua bentuk. Namanya kalau yang ini namanya adalah magnet U. Karena apa? Bentuknya seperti huruf U. Nah, ada juga magnet yang bentuknya hampir mirip seperti ini, tapi dia bukan magnet U. Namanya adalah magnet ladam atau tapal kuda. Karena apa? Bentuknya itu seperti tapal kuda. Nah, enggak jelas dari sini. Jelas enggak dari sini. Belum ya. Lalu ada namanya magnet cincin atau magnet gelang. Kenapa? Karena bentuknya seperti cincin. Nah, ini dia. Oke, berikutnya ada namanya magnet silinder. Magnet silinder dinamakan magnet silinder karena bentuknya seperti silinder. Nah, ini namanya magnet silinder. Lalu ada juga magnet yang bentuknya bermacam-macam. Contohnya seperti ini. Nah, ini magnetnya dibentuk seperti bintang. Ada banyak lagi ya bentuk-bentuk dari magnet. Oh ya, ada lagi satu jenis magnet yang biasanya digunakan dalam sebuah benda yang sangat penting. Bagaimana setelah melihat video tadi, apakah sudah bisa dipahami mengenai magnet? Coba, apa yang bisa kita ambil dari tayangan video tadi? Apa coba? Sifat-sifat magnet. Ya, satu sifat-sifat magnet, yang kedua jenis-jenis magnet, terus yang lain alat percobaan, terus yang lain kutub, terus yang lain lagi penemuan magnet, terus apa lagi? Oh ya, baik. Berarti dari video tadi kita semua yang sudah saksikan bisa kita ambil paling tidak ada satu pengertian magnet, terus sejarah secara singkat ditemukannya magnet, terus jenis-jenis magnet, terus ada lagi bentuk-bentuk magnet. Tadi yang ada yang batang, ada yang silinder, ada yang U, itu kan bentuk ya. Ada yang jarum, terus ada lagi kita pemanfaatannya magnet untuk kehidupan kita di sehari-hari. Seperti tujuan pembelajaran pada poin yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk memperdalam materi kita, Bapak ingin kalian membuat kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Monggo, silahkan mejanya digabung. 2 atau 3 boleh. Yo, mejanya digabung untuk membuat kelompok. Yo, mulai. Yo, Mas. Mejanya digeser, terus kursinya dipindah. Tarik ke situ nih, tarik ke situ, tarik ke situ. Kursinya dulu. Nah, sini. Terus yang itu kursinya bawa sini. Kursinya bawa sini.
Ayo, torsinya dibawa ke depan untuk satu kelompok. Yang ini juga. Bisa jadi ini misalnya ini ditarik ke situ dulu. Tarik situ dulu, mejanya digabung. Oh ini boleh. Yuk, membentuk kelompok. Satu kelompok berarti 4 dan ada yang 5 ya. Yuk. Sini yang 2 sini. Sini. Nah, sini. Mejanya enggak ditambah lagi. Terlalu sempit. Gak apa-apa. Kamu dari sini. Gak apa-apa. Pas. Yuk. Sudah kita saksikan bersama, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Magnetnya ini kalaupun nanti misalnya enggak kebagian semua ya, yang penting maksudnya tidak semua bentuk magnet dapat. Nanti yang penting semuanya sudah dapat magnetnya. Sendok satu, paku 1. Bentar, terus ini sumpitnya 1, kayunya sudah? Sumpitnya 22 kemarin. 22. Ya. Sumpitnya 22 yang enggak kebagian. Bentar, sini. Sendok, kayunya sudah, kayu, magnet, karet, jepitan sudah, paku, hanger. Sumpitnya sudah belum? Belum. Magnetnya udah berapa? Udah berapa Mas Rizal? 4. Yang silinder sudah ada belum? Yang ini cincin sudah? Ya. Dari tayangan video yang sudah kita saksikan bersama, nanti kalian praktekkan apa yang tadi kita sama-sama lihat ya. Kemudian untuk mengisi ini lembar kerja diisi ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini dikerjakan berdasarkan pengamatan tadi dan juga percobaan yang kalian gimana? Pengertian magnet. Magnet adalah benda dapat ditarik yang dapat menarik benda lain. Ya? Terus soal selanjutnya dikerjakan semua ya. Bergantian boleh. Jadi misalnya kamu sedang mengerjakan nomor 2, kamu bisa memberikan masukan, yang ini juga bisa memberikan masukan, yang ini juga bisa memberikan masukan. Nah. Bisa berdiskusi, bisa semua, misalnya urun rembuk, kamu memberikan masukan, ini memberikan masukan, ini memberi masukan, ya.
Rijal. Malah dibuat mainan. Ini apa sih? Simpen dulu. Simpen dulu ya. Simpen dulu buat mainan nanti. Enggak apa-apa. Bentar, nanti perintahnya dari saya. Coba kelompok yang lain mendengarkan ya. Coba kelompok 1 jelaskan jenis-jenis magnet. Oke, kelompok yang lain ada yang akan memberikan masukan atau pertanyaan? Coba. Kelompok 2, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ada apa? Silahkan tanyakan. Enggak, kamu di situ dulu. Kelompok 3 ada yang ingin memberikan pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan enggak? Tidak. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Ayo. Jangan nanti dulu, belum selesai. Kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo. Kursinya kok maju sekali. Ayo ke depan. Kenapa? Jangan. Coba kamu duduk dulu. Kelompok 2 coba bacakan pemanfaatan magnet untuk kehidupan sehari-hari. Ayo bacakan hasil kerjanya, hasil diskusinya. Ya. Jangan bawa sini. Pemanfaatan magnet. Pintu kulkas. Ya. Terus apalagi? Kompas. Terus yang lain, kelompok lain ada yang ingin menanyakan? Ya apa? Misalnya memberikan masukan atau pertanyaan. Coba pemanfaatan lain dari yang tadi sudah disebutkan begitu misalnya. Tanyakan apa? Cara menggunakan magnet di kompas. Nah, cara menggunakan magnet di kompas bagaimana? Ini pertanyaan dari kelompok 1, coba jelaskan. Saya bantu. Cara menggunakan magnet di kompas itu magnet yang berbentuk jarum itu selalu menunjukkan ke arah utara. Artinya di situ magnet digunakan sebagai petunjuk arah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan. Silakan kembali. Kelompok 3 untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba. Ya. Coba kelompok yang lain duduk dengan tenang. Sekarang kelompok 4. Bacakan sifat-sifat magnet. Coba bacakan sifat-sifat magnet. Ya, terima kasih. Coba bisa diulangi. Iya. Ya. Ya, terus ada yang menanyakan? Apa? Coba bisa dijawab?
Kalau tidak, saya bantu. Kenapa ketika kutub yang sama didekatkan saling tolak menolak? Itu karena memang sifat magnetnya seperti itu. Terus, nggak boleh teh? Aku mau nanya. Ya boleh. Komposisi magnet apa? Komposisi magnet. Ayo ada yang bisa jawab? Yang tadi batu, besi, baja. Oke. Ada yang ingin bertanyakan lagi? Dah, cukup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Kembali, silakan kembali ke tempat. Baiklah anakku semuanya, tadi kita bersama-sama sudah membahas tentang magnet. Sudah paham tentang magnet ya? Semuanya saya harap untuk pada kesempatan hari ini ada yang bisa diambil atau yang bisa didapatkan mengenai tentang tema magnet. Yang bisa kita ketahui minimal ada satu pengertian magnet. Magnet adalah apa? Coba. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain. Bagus. Terus kemudian sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet coba yang lain. Sifat-sifat magnet. Ya. Terus yang lain? Menarik benda-benda lain. Saya. Kemudian mempunyai dua kutub. Mempunyai dua kutub. Terus sifat-sifat yang lain juga, jika kutub yang sama ketika didekatkan akan saling apa? Menolak. Kutub yang berbeda ketika didekatkan akan saling tarik menarik. Kemudian satu lagi, bisa menembus penghalang. Artinya magnet itu bisa menembus penghalang, meskipun dihalangi oleh sesuatu benda tetap bisa ada gaya magnetnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan tidak Bapak pegang, tapi bisa Bapak geser karena masih ada gaya magnet, meskipun sudah dihalangi oleh kertas. Apaan? Terus kemudian pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari apa saja? Pintu kulkas. Terus apa lagi? TV. Ya. Obeng. Ya, obeng untuk memegang manusia. Mik. Ya. Kompas. Ya. Untuk pemanfaatan sehari-hari. Kita menyanyikan lagi lagu himne guru, tapi yang versi yang berbeda. Kok ora bunyi? Ulangi. Pujilah wahai engkau ibu bapak guru. Ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang piket untuk bersih-bersih kelas supaya nanti ketika dipakai lagi masih bagus, masih bersih, semangat untuk kalian semua. Terima kasih ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Oke? Selamat beristirahat.